Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, kalau Anda mau ke Jawa Tengah, jangan lupa mampir di Boyolali. Mari kita belajar tentang fikih munakahah. Soal nikah akan datang waktunya nanti. Satu pantun yang saya kira cocok untuk mengantarkan kita pada mata kuliah studi fikih pertemuan yang ke-7, yaitu fikih munakahah. Teman-teman, fikih munakahah, kita lihat dulu CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah studi fikih di Prodi MBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI. CPMK-nya adalah membangun pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Dari CPMK ini kemudian kita tarik menjadi sub CPMK. Diharapkan setelah selesainya perkuliahan fikih munakahah ini, maka mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menguraikan dengan baik materi perkuliahan fikih munakahah. Teman-teman sekalian, materi fikih munakahah yang akan kita bahas meliputi pengertian fikih munakahah, kemudian ruang lingkupnya, yang ketiga penerapan fikih munakahah di Indonesia, dan yang keempat kompilasi hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI dalam sengketa pernikahan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian fikih munakahah. Fikih munakahah ini terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan kata munakahah. Kata fikih di dalam istilah bahasa Arab, al-fikhu lughatan al-fahmu. Fikih itu adalah faham ataupun tahu. Sedangkan fikih secara istilah, al-fikhu huwal ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Seperangkat hukum Islam yang rinci yang terkait dengan amal perbuatan seorang muslim berdasarkan dalil-dalilnya yang rinci juga. Adapun munakahah itu hampir sama dengan nikah, yang artinya hubungan suami istri secara bahasa. Tetapi secara syariat adalah hubungan suami istri yang sah dengan adanya rukun dan syarat nikah. Dengan kata lain, teman-teman, fikih munakahah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah, khususnya tentang pernikahan, mulai dari pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk, dan lain sebagainya. Ini adalah pengertian fikih munakahah. Kemudian ruang lingkup pembahasan fikih munakahah ini meliputi syarat dan rukunnya nikah, atau yang lebih tepat kita supaya lebih mudah. Jadi ada 3 ruang lingkup pembahasan di dalam fikih munakahah. Yang pertama masalah nikah, kemudian yang kedua masalah talak, dan yang ketiga masalah rujuk. Mengapa 3 poin ini menjadi penting? Karena ini terjadi di dalam masyarakat. Orang yang menikah itu memang harapannya
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada konflik, tidak ada sengketa, tidak ada masalah. Pengennya hidup bahagia, kemudian nyaman, senantiasa dalam kasih sayang, dunia sampai akhiratnya. Tetapi kadang di dalam prakteknya, di dalam pernikahan ini terjadilah huru-hara atau masalah, sehingga sampai terjadi putus pernikahan atau disebut dengan talak. Talak ini atau perceraian ini ada kalanya memang berlanjut, tidak kembali. Tetapi ada kalanya juga setelah talak antara suami dan mantan istrinya kembali bersatu dalam mahligai rumah tangga. Ini disebut dengan rujuk. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan munakaha, fikih munakaha ini ada 3 poin, yaitu tentang nikah, talak, dan rujuk. Kemudian terkait dengan penerapannya, penerapan fikih munakaha di Indonesia, kita tahu bersama bahwa nikah di Indonesia itu dilembagakan. Artinya dilembagakan harus tercatat oleh petugas kantor urusan agama. Sehingga kemudian diterbitkanlah buku nikah. Dan ternyata buku nikah ini berdampak luar biasa ke depannya. Dari buku nikah ini, maka ketika suami istri melahirkan seorang bayi, seorang anak, anak ini akan diberi yang namanya akta lahir. Akta lahir berdasarkan surat nikah orang tuanya. Dari akta lahir ini, ketika anak itu sekolah, dia akan mendapatkan ijazah sekolah dasarnya, ijazah SD. Dasarnya dari akta lahir. Ijazah SD ini akan menjadi dasar untuk pembuatan ijazah SLTP-nya. Ijazah SLTP akan menjadi dasar untuk ijazah SLTA-nya. Ijazah SLTA akan menjadi dasar dari ijazah S1-nya, sarjana, kemudian pasca sarjana, sampai kepada ijazah program S3 atau doktor. Maka surat nikah ini menjadi penting, atau akta nikah ini menjadi penting karena membawa dampak yang luar biasa untuk kehidupan seorang anak. Di Indonesia nikah itu dilembagakan. Jadi tidak cukup yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi maka menikah sah. Memang iya sah, secara agama sah, tetapi secara hukum negara belum sah karena belum mendapatkan buku nikah atau akta nikah. Oleh karena itu, penerapan fikih nikah di dalam negara kita, negara Indonesia, nikah ini dilembagakan. Artinya harus tercatat oleh petugas kantor urusan agama. Kalau tidak tercatat oleh petugas kantor urusan agama, maka itu namanya nikah sirri. Kemudian yang kedua, talak ataupun perceraian. Ternyata perceraian ini juga dilembagakan kalau di Indonesia. Kalau kita membaca literatur kitab-kitab fikih, bahwa yang penting suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya talak, itu sudah jatuh. Ini namanya sharih, ucapannya jelas. Atau dengan kinayah, sindiran, sudahlah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Kalau disertai dengan niatan untuk menceraikan istrinya, jatuhlah. Termasuk ucapan yang dengan nada guyon, itu pun jatuh menurut kitab fikih. Tetapi penerapan talak di Indonesia tidak demikian. Talak tidak bisa terjadi kalau tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Sehingga hakim pengadilan agama lah yang memutuskan bahwa seorang suami itu menceraikan atau mentalak istrinya. Jadi nikah talak bisa terjadi kalau
di sidang pengadilan agama. Begitu juga rujuk. Rujuk ini juga demikian, dilembagakan. Tidak cukup, Dek, saya ingin bersatu kembali denganmu, tidak, tetapi juga laporan kepada pengadilan agama untuk kemudian isbat nikah, ditetapkan kembali nikahnya. Inilah penerapan fikih munakah di Indonesia. Nikah dilembagakan, talak juga dilembagakan, begitu juga rujuk dilembagakan. Lalu ada lagi penerapan fikih di Indonesia ini, fikih nikah. Apa itu? Ada batasan usia nikah. Kalau di dalam hukum Islam atau fikih, ya, seorang wanita boleh nikah usia berapa saja, yang penting sudah balik. Tetapi kalau di dalam pemerintah Indonesia menetapkan melalui undang-undang perkawinan yang kemudian sudah direvisi, ada usia minimal seorang wanita boleh menikah. Dulu 17, sekarang minimal 19. Jadi penerapan fikih nikah di Indonesia agak berbeda dengan fikih-fikih klasik. Yang terakhir adalah terkait dengan kompilasi hukum Islam. Ini merupakan satu kodifikasi hukum Islam yang pertama di Indonesia dalam rangka memudahkan para hakim pengadilan agama untuk memutuskan perkara yang terkait dengan pernikahan, perkara yang terkait dengan warisan, dan perkara yang terkait dengan wakaf. Teman-teman sekalian, tentu waktu yang sangat terbatas ini tidak mungkin saya menjelaskan banyak, tetapi minimal kita sudah punya gambaran tentang fikih munakahah. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.